Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita sadar akan kebaikan Tuhan, bukan sadar akan penyakit kita. Kita sadar akan kesembuhan yang sudah Tuhan berikan, bukan sadar akan pergumulan yang saudara hadapi. Itu sebabnya Tuhan berkata, setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Ada 3 hidup yang Tuhan sampaikan di firman Tuhan. Akulah roti hidup, Yohanes pasal 6. Siapa yang makan roti ini tidak akan binasa. Akulah kebangkitan dan hidup, Ibrani ke Yohanes pasalnya yang ke-11 ketika berhadapan dengan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Dan akulah jalan, kebenaran dan hidup, Yohanes 14. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Semangat yang mati hidup kembali. Sukacita yang mati hidup kembali. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kita percaya bahwa orang-orang yang tidak bersama-sama dengan kita yang dalam pergumulan, saudara juga bisa mewakili mereka hari ini. Tuhan, aku juga angkat roti buat anakku yang akan ujian, yang akan skripsi, yang akan melakukan perjalanan. Tuhan, kita minta perlindungan terjadi buat mereka semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita pegang roti, obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Firman-Mu berkata bahwa ini datang daripada Tuhan. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Ya, pada malam waktu Tuhan diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, tubuh kemuliaan, diberikan bagi kita. Tubuh penyakit diambil, disalibkan, dan hari ini kita bebas dari ginjal, bebas dari hipertensi, karena tubuh yang mulia diberikan bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Haleluya, haleluya. Angkat cawan tinggi di atas kepala Tuhan. Obah anggur di tangan kami menjadi darah-Mu. Ia mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Apa itu perjanjian yang baru? Tuhan menyediakan bagi kita, aku menyertai, aku akan. Perjanjian yang lama, kamu harus, kita dituntut. Perjanjian yang baru Tuhan menyediakan. Inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum roti dan anggur ini, kamu menyatakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Semua intimidasi, semua tuduhan, rasa tertolak, rasa bersalah, rasa malu, sudah Tuhan pakukan semuanya. Ia diludahi supaya kita dapat kemuliaan. Ia dihina supaya kita dapat kehormatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa anggur tangan kami persekutuan dengan darah Yesus, dan pada waktu kami meminumnya, segala rasa bersalah kami dirubah menjadi sukacita karena kami adalah orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan buat kesembuhan, kita bertepuk tangan buat kemenangan. Ini tepuk tangan sembuh dari kanker, ini tepuk tangan sembuh dari tumor, ini tepuk tangan sembuh dari insomnia, ini tepuk tangan sembuh dari kanker darah. Apapun nama penyakit kami sudah disembuhkan. Penebus kami hidup, penebus kami berkuasa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darah-Nya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Kami angkat panci-panci kemenangan. Ku angkat panci
sukacita yang luar biasa di tempat ini. Sama-sama. Sama-sama bangkitlah dan berkatakan berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat Atas hidup yang diberikannya. dengan pasti, Dengan pasti, dengan hikmat, nyatalah perbuatannya, kedahsyatannya di hidupku. sekali lagi bangkitlah, oh, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup, amin, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan hikmat, nyatalah perbuatannya. Oh, kedahsyatannya sekali lagi kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat, Tuhanku. Bapak Ibu Saudara saja Yesus. Sama-sama. Yes. Ku memuji. Haleluya. Mengangkat tinggi panjinya. Panji kemenangannya. Ku bersorak. Mengangkat tinggi panjinya. Panji kemenangan. Ku Bangkitlah sekali lagi. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Kami ucapkan berkat Atas hidup yang diberikannya. dengan pasti. Dengan pasti, dengan hikmat, nyatakan perbuatannya. Kedahsyatannya di hidup. Kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidup. Sama-sama imanku berkata. Imanku berkata. Apa yang kami ucapkan terjadi. Yes Lord. Hebat. Yesus. Yesusku berkata. Kuat melangkah bersamanya. Yes. Sama-sama. Ku memuji. Haleluya. Mengangkat tinggi panjinya. Panji kemenangannya. Ku bernyanyi. Ku bersorak. Mengangkat tinggi panjinya. Panji kemenangan. Ku menang. Mengalir kuasamu. Sama-sama katakan yes. Mengalir kuasamu. Dan ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh eh oh oh oh. Bercurah kuasamu. Ku nyanyi oh eh oh oh oh. Keajaiban terjadi. Jesus. Hebat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Silakan saudara duduk. Haleluya. Ini sebagian dari khotbah, saudara-saudara ya. Jadi, saudara-saudara,
iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam bahasa Inggris ada kata now, semua bilang now. Kapan iman itu kita praktekkan? Sekarang. Kapan amin kita ucapkan? Sekarang. Barang sudah ada? Belum. Doa sudah dijawab? Belum. Tapi seamennya kapan? Sekarang. Saya berkata kepada anak saya, saudara berkata kepada anak saudara, nanti sebentar papa pulang kantor, mama pulang kantor, papa bawa Silver Queen buat kamu sebagaimana permintaanmu. Langsung dia bilang, hore! Saya tanya, Silver Queen-nya sudah ada atau belum? Horenya sudah diucapkan walaupun Silver Queen belum ada. Now faith is. Why? Kenapa? Karena dia percaya papanya tidak pernah berdusta. Allah yang kita sembah tidak pernah berdusta. Now faith is, ya. Allah yang kita sembah tidak pernah berdusta. Dasarnya Tuhan selalu menepati janji. Jadi kita bisa bilang hore. Kita bisa bilang amin. Kita bisa bilang, yes, saya sudah menerimanya. Karena yang berjanji lebih dari papa, lebih daripada mama, dia Allah yang setia. Yang kedua, dasar, bukti. Yang kedua bukti. Buktinya apa? Di dompet papanya, di dompet mamanya ada uang. Betul saudara? Kadang-kadang mama lagi sibuk di tempat lain. Kau suka bongkar-bongkar mama pu dompet itu. Lalu kau bilang, woi banyak. Gitu. Bahkan saking banyaknya satu lembar tertarik, mama, papa tidak menyadarinya. Tapi saya harus akui, ibu-ibu punya feeling itu luar biasa. Dia tak sorong sedikit saja, dia tahu ada yang pernah korek ini. Saya tahu tadi posisinya tidak begini. Ini kenapa jadi berubah? Terada. Tidak, ini pasti ada tangan nih yang pernah masuk ke sini. Itu salah satu karunia yang dimiliki oleh ibu-ibu. Bisa tahu posisi uangnya tepat atau tidak tepat. Coba senyum di sebelahnya, pendeta kok tahu ya saudara. Nah itu karunia, dia tahu di dompet mamanya ada uangnya. Kita tahu bahwa Tuhan bisa mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Minggu lalu saya sudah sampaikan 4 cara Tuhan menghadirkan manusia ke muka bumi ini. Dan itu di luar logika, itu di luar nalar manusia. Tuhan pernah bikin manusia pertama, tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Dari tanah ia bentuk manusia, dia berikan napas hidup, jadilah Adam. Lalu Hawa tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Dari laki-laki keluar perempuan, rusuknya diambil, jadi manusia atau perempuan. Lalu kita semua hadir, Kain hadir, Habel hadir, Set, Enos dan semuanya. Lewat papa dan mama, lewat laki-laki dan perempuan. Saya dan saudara juga hadir lewat laki-laki dan perempuan. Cara ketiga. Cara pertama tadi tidak pakai apa-apa, tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, pakai tanah liat jadi Adam. Cara kedua tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, pakai laki-laki, keluar Hawa. Cara ketiga pakai laki-laki, pakai perempuan, saudara dan saya lah hadir. Dan cara keempat, Yesus lewat nubuatan Injil pertama di dalam Kejadian pasal 3. Benih daripada perempuan. Hersit, perempuan tidak punya benih. Yang punya benih pria. Tetapi dari perempuan bisa lahir Tuhan Yesus 4 cara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini adalah bukti bahwa Tuhan kita luar biasa. Now, dasar bukti. Dia bisa bilang hore, bisa bilang amin. Pertama karena orang tuanya kalau janji tepat waktu, pasti ditepati. Yang kedua dia tahu di dompet papanya ada uang yang bukan cuma beli Silver Queen. Lebih daripada itu pun bisa. Jadi dia bilang amin. Bahkan dia berani cerita buat kakak, adik atau teman. Sebentar sore saya punya Silver Queen. Barang belum ada saudara-saudara. Udah ngobrol sana sini. Itulah sebetulnya dasar untuk kita menerima kemenangan. Aku sudah disembuhkan. Ya, mana Tuhan yang janji dia setia dan adil. Dan dia maha kuasa.
lempar tongkat, mulai jalan, saudara-saudara ya. Masa belum ada barang kok kau sudah amenkan? Iya, kan Alkitab bilang now, ini intro, saudara-saudara ya. Biasa dari intro langsung ending, saudara-saudara ya. Karena tadi lagu yang terakhir saya nyanyi itu langsung ending toh. Terpakai bayi, terpakai ref, langsung mengalir, terus ending, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati. Karena minggu kemarin saya sudah simpulkan beberapa hal. Dan kita sudah ada di bulan terakhir triwulan pertama. Karena bulan depan kita sudah masuk kuartal yang pertama. Selesai. Ini sudah minggu kedua di bulan ketiga. Dan saya simpulkan sedikit dulu. Yang pertama, perasaan kita bukan keadaan kita yang sebenarnya. Saudara rasa bad mood kah, rasa tidak enak. Aduh saya rasa hari ini saya feel bad banget. Saya nggak feeling guilty. Saya rasa macam itu bukan keadaan saudara. Perasaan saudara bukan keadaan saudara yang sebenarnya. Saudara, keadaan saudara yang sebenarnya adalah engkau berharga di mata Tuhan. Engkau begitu dikasihi oleh Tuhan. Dan jangan terlalu percaya saudara punya perasaan. Makanya Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, semua bilang pikiran, dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Biasanya kalau orang ditinggikan perasaannya enak, lagi diangkat, tapi begitu dia di-smash, saudara-saudara ya, kadang-kadang diangkat baru smash ke bawah, itu biasanya dia hancur, saudara-saudara ya. Nah, saudara belajar dari khotbah minggu-minggu kemarin, Yesus direndahkan, tetap haleluya. Yohanes ditinggikan, dia protes. Biasanya kita kalau direndahkan protes, ditinggikan haleluya. Tuhan terbalik, direndahkan haleluya, ditinggikan protes, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena dalam polling atau survei yang ditanyakan oleh Tuhan kepada murid-murid dalam Matius pasal 16, menurut kata orang, kalau saya bisa pakai begini, menurut lembaga ini survei indikator, menurut Kompas, survei Kompas, siapa aku ini? Nah, lalu ada orang yang berkata, engkau Yohanes Pembaptis, tidak heran karena dia lagi top-top pelayanannya. Ada yang berkata Elia, dan ada yang berkata Yeremia, dan nabi-nabi yang lain. 3 orang ini menempati 3 tempat teratas. Yohanes, Elia, dan Yeremia. Nah saudara-saudara, waktu itu orang-orang berkata, engkau disamakan, engkau dianggap seperti Yohanes Pembaptis. Saya tidak membaca ada narasi atau ada ayat yang berkata begini. Lalu berkata Yesus kepada bendaharanya Yudas, tolong keluarkan uang dan tanya dari kampung mana yang berkata saya Yohanes Pembaptis. Kasih uang makan, kasih uang tinggal, kasih uang transportasi. Saya utus 2 orang murid, kamu pergi dan kasih tahu kampung itu salah menilai saya. Saya bukan Yohanes Pembaptis. Saya ini Yesus yang kasih kuasa buat Yohanes Pembaptis. Kenapa saya ulang hal ini? Karena ada banyak saudara habiskan energi dan tenaga hanya untuk memulihkan nama baik saudara. Masa dia bilang saya begitu? Dia belum tahu saya ini. Lalu kita berusaha sekuat tenaga. Kasih tahu saya bukan sama seperti yang dia bayangkan. Saya itu bukan seperti ini. Kita berusaha. Bapak Ibu, bukan urusan saudara untuk memperbaiki nama baik saudara. Itu urusan Tuhan. Yusuf ancur. Di mata saudara-saudara dia bilang, siapa mau menyembah engkau? Siapa yang angkatku jadi raja? Geeran, halu, saudara-saudara ya. Hancur di mata keluarga. Begitu dibawa ke Potifar, hancur di mata keluarga, di mata Mesir. Karena dia dianggap sebagai seorang yang ingin memperkosa istri pejabat. Saudara-saudara, tetapi dia tidak terganggu. Itu sebabnya yang kedua, aktifkan dengan benar tombol save dan tombol ignore yang ada di hati saudara. Yang kata orang, yang orang nilai, yang orang bicara, ignore saja. Yang Tuhan bicara, save saja. Jangan terbalik, orang punya perkataan kita simpan, lalu kita berlomba siapa yang paling lama sakit hati. Saya bisa lupa. 10 tahun lalu, orang sudah finish, kau belum start karena kau salah save. Bilang kiri kanan, jangan salah save. Orang punya perkataan jangan di save.
Perkataan Tuhanlah yang di-save. Apa yang terjadi kalau saudara simpan firman Tuhan? Yang pertama, engkau jauh lebih berhikmat. Yang kedua, engkau lebih berakal budi. Yang ketiga, engkau lebih jadi orang pengertian. Mazmur 119 ayatnya yang ke-97 mulai. Tauratmu ku cintai, Tauratmu ku renungkan. Lalu ayatnya yang ke-96, aku lebih bijaksana daripada orang lain. Ya, coba Esal ditayangkan. Apa yang ditulis? Bijaksana, lebih berakal budi, dan punya pengertian. Dikatakan dalam firman Tuhan, Mazmur 119, ayat 96, 97, 98 ya. Firman-Mu ku cintai, Taurat-Mu ku cintai. Tadi pagi udah keluar toh? Ya, sekarang kasih keluar lagi. Saudara bisa lihat. 97. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi berarti kalau yang kita renungkan itu yang kita save. Tidak mungkin kita renungkan apa yang tidak kita save. Ya, saudara, kalau save orang punya salah tuh renungkan siang hari. Lihat dia pun pagar renungkan, dia pun mobil lewat renungkan. Habis renungkan doa mulai naik biar mampus di jalan, biar ditabrak di jalan. Nah saya mau berkata jangan salah save, jangan salah ignore. Nah kalau ini yang saudara save, itu yang pasti akan saudara renungkan. Nah lalu ayat yang ke-98, aku lebih bijaksana. Orang banyak pintar tapi kurang bijaksana. Aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Apa itu? Firman Tuhan. Apa itu? Janji Tuhan. Apa itu? Ada pada kita. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Tidak. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang saya lihat sekarang dompet cuma KTP. Tapi iman saya berkata sebentar lagi Tuhan akan kirim berkat-berkat yang luar biasa. Bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Aku bersuka cita saja. Bisa bilang amin. Ini saat saudara di mana saudara harus menikmati rest atau istirahat yang paling berkualitas. Karena kita living in the finished work of Christ. Kita hidup dalam karya Tuhan yang sudah selesai. Jadi yang insomnia karena dia salah save. Tapi begitu sudah save firman Tuhan, malam ini sudah tidur nyenyak, please jangan di ruangan ini karena masih khotbah. Nanti di rumah saudara-saudara ya, please jangan di sini. Saya kalau khotbah di kantor-kantor saudara ya, kadang-kadang sementara khotbah ada yang tertidur. Saya sengaja pelanin suara untuk membuktikan kepada jemaat yang masih bangun, lihat. Firman Tuhan membawa ketenangan, lihat itu. Dia sudah tidur ya, lihat. Ya toh? Daripada kau pakai obat penenang, dengar firman Tuhan membawa ketenangan. Apalagi kalau kau susah tidur di malam hari, baca Matius pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub. Besok pagi amin saudara-saudara ya. Itu Alkitab masih terbuka di muka. Jadi baru baca silsilah saja kau sudah dapat ketenangan yang luar biasa saudara-saudara ya. Baca silsilah pasti selesai. Itu sebabnya saudara-saudara kita jauh lebih bijaksana dari musuh-musuh kita. Ayat yang ke-99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Saya sudah cerita kemarin kan bagaimana ada mahasiswa yang lebih berakal budi daripada dosen yang tidak mengakui Tuhan. Dosen berkata, saudara, pernahkah engkau melihat Allah? Tidak kan? Yang kedua, pernahkah engkau meraba Tuhan? Tidak. Jadi kesimpulannya, Tuhan tidak ada. Karena tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Mahasiswa Kristen berdiri, boleh saya bicara Pak dosen? Silakan. Hei teman mahasiswa, kau pernah lihat dosen pu otak? Kau pernah raba di pu otak? Jadi kesimpulannya dosen ini terada otak. Aku jauh lebih berakal budi dari pengajarku. Lalu aku yang ketiga, apa yang terjadi? Dikatakan berhikmat, berakal budi, dan aku jauh lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Saya percaya Ulangan 1 ayatnya yang ke-11. Kalau ayahmu diberkati level 10, kau akan diberkati 1000 kali lipat. Kiranya Tuhan memberkati engkau 1000 kali lipat. Amin. Dulu papa mungkin cuman paling jauh naik kapal.
kau mungkin naik jet pergi pulang kemana-mana, saudara-saudara ya. Karena Tuhan berkata engkau jauh, bukan jadi kebanggaan, tapi supaya Tuhan dimuliakan. Bahwa kalau firman-Mu ku cintai, aku lebih berakal budi, lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan lebih mengerti daripada orang tua. Ini yang akan menjadi bagian saudara. Lalu kita sudah bicara bagaimana tiga-tiga yang ada dalam polling atau dalam survei itu, mereka punya ciri yang sama. Semua pernah kecewa, semua pernah mau mundur. Yohanes pernah berkata kepada utusannya, kasih tahu, tanya sama Yesus, waktu dia ditahan di penjara, dan dia tunggu-tunggu, kok tidak ada yang datang bebaskan saya. Lalu dia kirim murid-muridnya, tanya sama Tuhan, tanya sama Yesus, apakah dia Mesias atau kami harus menunggu yang lain. Tuhan balik kirim jawaban, kasih tahu Yohanes, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Kan ada orang saking semangat, hadirilah ibadah KKR. Yang buta berjalan, yang tuli melihat. Dipikir mujizat. Padahal orang buta berjalan kan banyak, saudara-saudara ya. Pakai tongkat kan orang buta bisa berjalan. Ya, orang tuli bisa melihat, saudara-saudara. Kalau yang buta melihat, mujizat. Kalau yang lumpuh berjalan, baru benar. Ya toh, kalau yang tuli mendengar, baru mujizat. Tapi kalau tuli melihat, kan banyak orang tuli masih bisa lihat kiri kanan, saudara-saudara ya. Saya ingat almarhum pendeta Ade Manuhutu pimpin KKR di Istora. Begitu altar call habis khotbah, dia bilang, mari kita terima kesembuhan. Kita nyanyi lagu, bilurnya, saking semangat dia salah angkat. Bulirnya, don di belakang tendang, bilur, karena suruh nyanyi nih, malu mau robah, bulirnya sungguh bilur, bulirnya, begitu selesai dia bilang, saudara dengarkan, bulir saja sembuh, apalagi bilur, saudara. Lalu dia hajar bilurnya, memang yang namanya pendeta tuh nggak ada salahnya, saudara-saudara ya, semua salah, cuma dia tidak ada yang salah. Makanya saudara tahu di dalam perusahaan itu nomor satu, king never fail ya, raja tidak pernah salah. Lalu nomor dua, kalau raja salah, lihat nomor satu, saudara-saudara ya. Balik lagi ke nomor satu. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita belajar bagaimana Yohanes waktu ditinggikan, dia bilang bukan aku. Kita kalau ditinggikan, haleluya, dia bilang bukan, aku bukan Mesias. Kalau saudara-saudara mengalami keberhasilan yang luar biasa, nomor satu, kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Orang puji silakan, tapi terima dengan rendah hati dan kembalikan buat Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. C. Segala puji, segala hormat, saya mau ajar saudara dan ajak saudara untuk menghitung berkat Tuhan, bukan menghitung berkat orang. Kita akan lebih suka menghitung berkat orang daripada berkat Tuhan buat kita. Dia baru beli mobil baru. Dia baru beli TV baru. Ya, ini yang saya cerita di Manado ini. Begitu suami pulang kerja dia bilang, Papa dong beli kulkas baru 4 pintu, Pak. Kita punya cuma 1 pintu, engsel sudah lepas lagi. Dia bilang, sabar mama, tong belum mati kalau tidak ada kulkas, yang penting masih dingin. Minggu berikut, Papa dong beli motor baru, NMAX terbaru tong punya, ini pakai rantai 1 kilo rantai telepas, pulang tangan oli semua, saudara-saudara ya. Saya dulu pertama kali dikasih motor pergi ke pasar ya, di pelabuhan rantai telepas, pasang lagi saudara. WRF rantai telepas, jadi sampai di Hamadi itu 3 kali rantai telepas, saudara-saudara ya. Sampai di sana dong pikir saya pekerja bengkel, karena tangan hitam semua, saudara-saudara ya, oli semua. Istri saya protes, saya bilang bersyukur dengan apa yang ada, Tuhan pasti akan kasih yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, belajar bersyukur untuk apa yang ada. Dia bilang dong beli motor baru, Papa, ini tong punya rantai telepas tiap 1 kilometer. Sabar mama, yang penting masih jalan. Tuhan pasti kasih berkat. Amin, amin Mar. Tuhan terlalu lama.
Iya toh, saya ingat ada teman pendeta di Jakarta, dia baru pindah di tempat ibadah yang baru, lalu dia bilang begini, Tuhan saya butuh sound system, saya butuh keyboard baru. Tuhan dengar, kalau Kotra jawab, saya yang jawab, saudara-saudara ya. Saya tanya bagaimana kau jawab, saya akan jual rumah dan saya beli semua. Oh begitu ya. Saudara-saudara, dia berkata, Tuhan kalau Kotra jawab, saya yang jawab. Tapi bersyukur Tuhan kita bukan Tuhan yang gampang tersinggung, saudara-saudara ya. Kalau Tuhan yang gampang tersinggung, waktu dia bilang, Eke, engkau anak Allah, kau turun dari itu. Kalau Tuhan tersinggung, Tuhan turun tong semua yang disalibkan, saudara-saudara ya. Karena tuh dia disalibkan ganti kita. Untung dia tidak tersinggung, saudara-saudara ya. Bilang kiri kanan, jangan gampang tersinggung, saudara. Nanti kau yang disalibkan, saudara-saudara ya. Haleluya. Setuju katakan amin. Minggu ketiga papa dong so beli, ini parabola atau apa itu Indovision itu apa, IndiHome itu tidak pakai sorong-sorong parabola apa, tong punya ini mesti putar sana putar sini putar ini disentani kasus disentani saudara-saudara ya. Hari Jumat malam papanya putar televisi channel A pemburu hantu, channel B hantu-hantu gentayangan, channel C si manis jembatan Ancol. Dia bilang, anak coba kau periksa dulu antena salah kan, ini semua film-film hantu semua. Anak keluar 5 menit kemudian dia bilang, iya papa betul antena menghadap kuburan papa. Nah saudara, saya berdoa hari ini biar antena saudara menghadap ke sorga, supaya siaran sorga yang saudara terima. Bisa bilang amin? Dan saya tahu itu antena saudara ke sorga karena saudara ada di ruangan ini. Walaupun kadang-kadang saudara duduk di sini, tapi jiwa di tempat lain. Aduh, sebentar di BSG bagaimana ini? Ini kalau pendeta khotbah kayak begini lama sekali ini tuh dong sebakar ikan selesai saya terdapat apa-apa ini. Nah, saudara-saudara pastikan bahwa saudara utuh semua ada di sini ya. Tanya di kiri kanan, kok tiga-tiga ada di sini, tubuh roh jiwa ada di sini atau tubuh di sini jiwa tempat lain, saudara-saudara ya. Pastikan semuanya ada di sini. Katakan amin. Minggu ketiga, Papa Dongsu IndiHome tong punya parabola mesti putar-putar lagi cari gambar. Sabar mama, televisi tidak ada pun, kita masih bisa hidup. Minggu keempat Papa, 60 inch flat tong punya tabung mesti pukul baru gambar keluar, saudara-saudara ya. Tetap tenang mama. Dia su pastiu, dia su bosan, dia su jengkel. Begitu istrinya mengadu lagi, dia bilang mama bulan depan Papa punya 2M. Wih, dia teduh, dia pijit-pijit. Lalu mulai bayangkan bukan cuman motor baru, mobil baru, kulkas baru. Lalu Pak dia tanya, Papa proyek 2M itu apa? Kalau bukan nganape mata pica, nganape mulu pica, saudara. 2M ya. Mari kita bersyukur dengan apa yang ada. Jangan menghitung berkat orang, hitung berkat yang Tuhan berikan. Saudara akan tahu saudara orang yang paling kaya kalau saudara bisa hitung berkat Tuhan. Apa yang uang tidak bisa belikan, saudara punya. Saudara orang kaya. Saya ini bersyukur luar biasa buat Tuhan karena saya ini bukan seorang komunikator. Saya sudah coba bagaimana berkomunikasi, hancur. Itu SPOK nggak ada, subjek, predikat, objek, keterangan itu nggak ada di pikiran saya. Kadang-kadang subjek di depan, predikat di belakang, saudara-saudara. Orang mau satukan kalimat itu susah sekali. Dan kalau benar-benar hari ini saya bisa mengkomunikasikan kebenaran dengan baik dan saudara bisa mengerti, saya tahu uang tidak bisa berikan itu buat saya. Itu pemberian Tuhan dan saya tahu saya orang paling kaya. Kenapa? Apa yang uang tidak bisa beli, saya dapatkan. Ada banyak hal yang saudara punya, yang uang tidak bisa beli, saudara dapatkan. Salah satunya rasa puas. Itu berkat yang tidak bisa dibayar dengan uang. Saudara taruh, ya, ada istri yang bilang ini, Pak, saya cuma sebentar mau beli kaos kaki. Begitu saudara izinkan istri saudara turun di mall beli kaos kaki, saudara tahu 1 jam kemudian yang dia bawa daster, celana jeans. Alasan permintaannya tadi cuma minta beli kaos kaki. Tapi, nah saya mau tanya, saya mau kasih tips buat saudara. Firman Tuhan tuh luar biasa. Saya belum pernah lihat di Jayapura, tapi di Alkitab ada. Belum pernah di Jayapura ini ada suami istri baku puji gigi. Ada? Mama kupu gigi. Belum ada saudara. Tapi di Alkitab ada. Gigimu bagaikan kawanan domba Gilead. Artinya itu Sulamit pu gigi ancur. Dia puseri di kiri, dia pukul ini taring di depan. Pokoknya ancur. Tapi gigimu bagaikan, zaman itu belum ada behel saudara-saudara ya. Gigimu bagaikan kawanan domba Gilead. Ada di sini, oh Pak kami di rumah suka baku puji gigi. Gitu. Tapi bukan puji bagus, kupu gigi kuning sekali saudara ya. Bukan baku puji saudara. Gigimu bagaikan kawanan domba Gilead. Ada kuasa
kuasa dalam saling memuji. Istri saya ada di sini, saudara nanti sudah konfirmasi, dia bahkan juga sudah lupa. Satu waktu saudara-saudara ya, kami lagi siap-siap untuk ibadah, dia kan putih. Orang putih itu pakai warna apa saja masuk. Kalau hitam kayak saya mesti pilih baik-baik. Kalau pakai kuning kayak dodol. Di mana dodol dibungkus pakai kayak daun woka tuh kuning tuh saudara-saudara ya. Jadi hati-hati saya kalau pilih, hati-hati saudara ya. Jadi, tapi kalau dia apa saja masuk saudara ya. Satu waktu dia pakai satu warna yang bagus sekali dan saya bilang, ih kok kalau pakai warna ini nih, bagus sekali. Saya bukan puji karena ada maunya, tapi tulus dari hati betul-betul bagus. Sudah tahu besoknya mujizat terjadi. Kenapa? Semua baju yang lain masuk lemari. Yang satu ini cuci pakai. Saudara. Saya tidak bermaksud irit belanja, tidak. Tapi ada kuasa juga dalam puji memuji, saudara-saudara ya. Waduh, saya puji itu satu. Nah, saya pergi pelayanan ke Merauke 3 hari, karena 3 hari dia nggak ikut. Lalu dulu saudara masih pesawat Merpati, zaman Merpati terbang, itu kita punya bandara masih bisa ada lantai 2, bisa orang lihat di atas. Sekarang sudah tidak bisa ya. Jadi pesawat landing kita masih. Nah, saudara-saudara saya bilang besok jemput, saya datang dari Merauke, dan malam itu sebelum saya tidur, pasti dia pakai warna ini nih, pasti. Betul, saya duduk di posisi F dan pesawat landing dari Doyo. Nah kalau duduk di F, saudara-saudara, dari Doyo itu berarti dia sebelah kiri pesawat bisa lihat ke, begitu pesawat landing saya buka besar-besar saya mata, betul warna itu dia pakai betul saudara-saudara ya. Waduh, apa yang saya mimpikan malam itu betul-betul terjadi saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu mari kita saling memuji ya. Suami pujilah istri kalau dia memasak, terima kasih. Karena semua suami berpikir bahwa makanan yang di atas meja itu muncul dengan otomatis dari bawah. Teng deng 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 deng. Padahal dia tertahu istri ada berkelahi dengan mama buku tawar di pasar ini saudara ya. Pulang memasak, baru dia tidak pernah bilang terima kasih. Ini bukan suami, ini kuami saudara-saudara ya. Kuami dikasih bakso, dia nggak kasih mie saudara, itu kuami saudara. Nah kita lihat di dalam perjalanan 3 tokoh ini mereka punya persamaan, pernah kecewa. Yohanes kecewa, Elia kecewa. Lalu Elia berkata, Tuhan biar saya mati saja. Ada lagu lama, coba. Dia sedikit swing ya. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Sampai di sini masih indah ya, masih indah. Aduh, mau ingin ketemu dengan Tuhan. Indah sekali. Tapi di kalimat belakangnya, saya capek berjalan dalam dunia yang lihat kiri kecewa, lihat kanan kecewa. Saudara, lihat kiri kecewa, kanan kecewa, depan kecewa, belakang kecewa. Lihat ke atas, pasti tidak kecewa. Kau belum coba lihat ke atas, pasti saudara tidak kecewa. Haleluya. Jadi ketika sekeliling saudara mengecewakan saudara, angkat pandangan saudara. Angkat elevasi saudara, lalu lihat ke atas. 121 dari kitab Mazmur. Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung-gunung berarti kiri, kanan, muka, belakang, ya. Dari manakah datang pertolonganku? Lalu angkat ke atas, pertolonganku dari Tuhan. Jadi kiri teprop, kanan teprop, depan teprop, belakang teprop, dari atas. Tidak ada yang bisa. Dompele muka, dompele belakang, dompele kanan, dompele kiri. Tapi dong tidak bisa pele dari atas. Minggu lalu saya berkata, sinyal dari sorga tidak pernah lemot, tidak pernah di luar jangkauan, tetap di dalam jangkauan. Bahkan kau di dalam kubur pun sinyalnya tembus. Kalau tidak tembus, Lazarus terbangkit, saudara-saudara ya, tembus. Sekalipun aku membaringkan tempat tidurku dalam dunia orang mati, di sana pun engkau ada. Langsung pada kesimpulan, haleluya, puji Tuhan. Ikan bakar tetap saya dapat. Haleluya. Saudara-saudara, Elia juga kecewa. Dia minta mati gara-gara Isabel. Padahal dia berbuat KKR di Gunung Karmel, di mana api turun membakar korban, lapis 12 buyung air yang disiram di atas persembahan atau korban itu.
Lalu dia lari tinggalkan Tuhan. Dia putus persekutuan. Kamu tinggal di sini bujangku. Kamu saja yang ibadah, papa di rumah. Kamu saja yang ibadah, papa di rumah. Papa mau mendiamkan diri. Mama mau mendiamkan diri. Saya mau tarik diri dulu dari persekutuan, dari perkumpulan dengan orang-orang ini. Ada orang berkata begini, selama dia masih di gereja itu, saya akan injak gereja itu. Nanti kalau dia soal almarhum atau disuruh pindah, baru saya datang. Saudara. Jangan-jangan saudara bisa almarhum lebih dulu daripada orang itu, saudara-saudara ya. Benar saudara, benar. Di Perancis ada peraturan, kalau saudara sewa rumah seseorang, lalu orang itu mati, undang-undang di sana mengizinkan saudara jadi pemilik. Apalagi kalau orang itu saudara-saudara cuma orang tua tunggal, oma-oma. Nah satu waktu ada seorang pengusaha kaya, dia tidak mau beli walaupun dia punya kemampuan. Karena dia tahu oma ini sudah tua. Dia sewa lantai 1 sebagai tempat usaha, lantai 2 tempat tinggal oma. Dia bilang, sebelum sewa saya berakhir, oma ini pasti akan sudah meninggal. Dia sewa 5 tahun. Saudara, masuk tahun kelima dia harus berpanjang, karena oma ini tidak mati-mati. Dia perpanjang lebih, ini omaku belum mati. Oh saya pikir pada perjanjian yang kedua di 5 tahun kedua, oma ini pasti akan mati. Karena umur oma itu ketika kontrak ditandatangani 80 tahun. Saudara tahu pada waktu menandatangani kontrak kedua, di pertengahan menjalani kontrak kedua, bapak ini yang mati. Omanya tetap hidup. Lalu anaknya bilang, saya tidak mau kehilangan properti ini, saya yang akan lanjutkan. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Anak ini perpanjangan kontrak sama seperti ayahnya. Oma ini tidak mati-mati. Papa anak meninggal, oma ini tetap hidup. Jadi jangan pikir orang yang sudah mau game over, dong yang lebih dulu game over, belum tentu. Sudah pernah saya ceritakan di Kupang, ada orang sakit, sudah terharapan. Pendeta datang berdoa, serahkan sudah. Doa penyerahan toh, pendeta datang. Tuhan, daripada dia siksa, kami serahkan buat dia. Buat Tuhan, dia buat Tuhan. Pulang. Besoknya pendeta tanya, sudah? Belum Pak Pendeta. Oh biasa 3 hari dari doa itu. Masa berlaku, saudara-saudara ya. Masa berlaku. Lalu dong bilang, Pak kalau begitu datang kedua lagi. Karena doa yang kedua mungkin jauh lebih berkuasa. Datang lagi besok. Tuhan, daripada dia menderita, kami serahkan orang ini. Lewat 3 hari, pendeta tanya, sudah Pak Pendeta, puji Tuhan, tapi bukan dia yang mati. Siapa? Yang jaga yang mati. Bayangkan saudara-saudara ya, ini yang sekarat, mati-mati, yang jaga malah yang mati. Jadi kita nggak bisa prediksi umur kita kapan. Itu sebabnya jangan pernah berhenti bersekutu. Saya bisa lihat dia. Tapi kalau saudara lihat Tuhan, saudara akan bisa lihat dia. Karena kalau saudara lihat Tuhan, Tuhan tersenyum. Aku mengasihi Engkau Yesus, tapi tidak suka dia. Tidak mungkin saudara mengasihi Tuhan dan membenci orang yang Tuhan kasihi. Karena kalau saudara berkata saudara mengasihi Tuhan, termasuk orang yang kau benci pun itu dikasihi oleh Tuhan. Amin. Hidup jadi jauh lebih indah. Haleluya. Elia putus hubungan dengan bujangnya. Kau tinggal di sini, saya tinggal. Ingat, Tuhan tidak biarkan kita berjalan sendiri. Mazmur 103, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Dia tidak biarkan Elia. Di tengah keputusasaan yang paling dalam, Elia masuk ke goa. Boleh saya bertanya, goa apa yang sementara kau diami hari ini? Goa sayang diri? Goa sakit hati? Goa kebencian? Saya bisa bilang ini bukan goa penjara. Orang yang sakit hati itu sama saja dengan dia minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Itu orang sakit hati. Ya kalau minum racun, kau yang mati sendiri. Elia masuk ke goa. Kembali kepada 1 Raja-Raja 19. Lalu masuklah Elia ke goa. Lalu Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini hai Elia? Kalau pertanyaan ini datang kepada saudara, artinya apa? Saudara ditemukan di tempat yang tidak seharusnya saudara berada. Kalau karyawan saudara bagian marketing masih duduk di kantor, saudara akan tanya, lu ngapain di sini? Lu kerja tuh di luar kantor, cari customer, cari nasabah, bukan di sini.
Begitu juga kalau pegawai administrasimu lagi keliaran di Pasar Ramadi ketemu saudara, lu ngapain di sini? Kok kerjamu kan di sana harus bikin laporan, bikin ini, bikin ini. Nah, kalau orang bertanya, kamu bikin apa di sini? Artinya orang itu ditemukan di tempat yang tidak seharusnya dia berada. Waktu orang menyakiti kita, ada dua wilayah yang bisa kita tinggal. Yang pertama wilayah sakit hati balas dendam, yang kedua wilayah mengampuni. Dan waktu kita tinggal di wilayah sakit hati balas dendam, Tuhan akan datang. Lu ngapain di sini? Ini bukan tempatmu. Masih ingat ada guru sekolah minggu saking semangat khotbah tentang Sakeus. Anak-anak. Sakeus pendek tidak bisa lihat Tuhan. Lalu dia berlari mendahului orang, dia naik ke pohon. Kemudian Tuhan sampai di sana, Tuhan berkata, "Hei Petrus," anak-anak Petrus, "Ibu guru salah, bukan Petrus." Sabar, sabar. "Hei Petrus, turunlah, itu tempatnya Sakeus." Saudara-saudara, ini guru sekolah minggu juga pintar ngeles, saudara-saudara ya. Udah salah, masih ngeles lagi, saudara ya. Dia bilang, "Hei Petrus," anak protes, "Bukan, ibu guru belum selesai. Turun, itu Sakeus tempat." Saudara-saudara, Elia ditemukan di tempat yang tidak seharusnya. Kerja apa di sini kamu? Ya, Tuhan datang dan bertanya, dan dia kembalikan ke tempat semula dengan sebuah demonstrasi yang luar biasa. "Keluarlah, berdirilah di tempat yang aku tunjukkan kepadamu." Lalu angin badai lalu. Lihat nih, ada angin besar, semua bilang angin besar. Bukan cuma besar, besar dan kuat. Apa akibatnya? Gunung terbelah, bukit pecah. Kalau bibir pecah biasa, bukit pecah ini saudara-saudara ini. Ini angin luar biasa. Saya berdoa. Lalu bertiuplah, keluarlah Elia di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Lalu mungkin ada ayat selanjutnya berkata, lalu Elia menjadi kornet gara-gara angin itu. Tidak, Elia tetap aman. Saya mau berkata buat saudara, sehebat apapun angin yang menerpa saudara, ketika saudara berdiri di tempat yang Tuhan tunjukkan, angin itu tidak bisa menghancurkan saudara. Tadi pagi habis khotbah dibilang, "Bapak, puji Tuhan, firman Tuhan menguatkan kami, dapat angin ancur-ancur sampai orang bikin surat kaleng dong bikinnya lupa hancur." Tapi terima kasih buat khotbahnya. Kami masih berdiri sampai hari ini. Karena angin yang membelah bukit batu, angin yang membelah gunung batu, angin yang membelah bukit-bukit batu, ya, gunung-gunung dan bukit-bukit batu, angin yang sama tidak bisa menghancurkan Elia. Karena dia berdiri di atas janji Tuhan. Amin. Ada demosi, ada protes, ada yang ingin menjatuhkan saudara. Pertama kali datang ke Jayapura, masih pagi lagi minum kopi. Ada orang telepon dari kantor gubernur, "Bapak datang dulu." "Kenapa?" "Tolong doakan." "Tolong saya." Saya datang, saudara-saudara, belum mandi, belum saya datang langsung. Bapak itu tidak berani masuk ke kantor. Kenapa? Dia tunjukkan di bawah mejanya garam. Lalu dia bilang begini, "Bapak, ini ada orang yang sakit hati dengan posisi ini nih Pak. Dong ambur garam di saya tempat duduk, ini dibuat tempat duduk nih karena mungkin dong tersuka." Saya bilang, "Mari kita buka firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan ini berbeda dengan penilaian Tuhan." Air di Yeriho pernah bermasalah, sering terjadi keguguran dan itu air yang tidak sehat. Lapor sama Elisa, "Elisa, ini air tidak bagus, mata air ini jernih bagus." Elisa bilang, "Ambil piring, taruh garam, lempar di sini." Dan air itu menjadi sehat. "Pendeta, maksud apa dengan cerita ini?" "Ini dong lagi lempar garam, ini mempersehat Bapak punya posisi. Bukan menjatuhkan Bapak punya posisi. Duduk saja, makin banyak garam, makin sehat Bapak punya posisi ini." Sudah tahu sampai beliau pensiun, tidak pernah turun dari kursi itu. Karena dia percaya firman Tuhan. Setuju katakan amin. Jadi kalau dong lempar garam di kopu, kursi di kantor, puji Tuhan, haleluya. Mereka lagi mengawetkan posisi saya. Karena saya berdiri di atas firman Tuhan. Masa garam bisa kasih jatuh posisi itu termasuk akal, saudara-saudara ya. Kopu kepercayaan bodoh itu yang bikin kau jatuh, saudara-saudara ya. Itu sebabnya cintailah firman Tuhan supaya engkau lebih bijaksana, lebih berakal budi dan lebih mengerti. Haleluya. Dan yang terakhir, Tuhan kasih tugas. Selama saudara masih hidup,
ada penugasan dari Tuhan. Engkau belum pensiun. Minimal doamu masih Tuhan perlukan untuk kota ini. Minimal, aduh Bapak saya ini kerja, saya ini cuma jadi ibu rumah tangga. Engkau tidak sadar yang engkau didik, yang engkau doakan, yang engkau kasih makan, yang engkau pelihara tiap hari. Itu adalah nabi di masa depan, penginjil yang akan membawa kabar baik, orang-orang yang akan mengubah kantor di mana dia bekerja. Engkau sementara menjalankan tugas Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi teruslah doakan anak-anakmu, walaupun engkau tidak punya gelar kesarjanaan, hanya ibu rumah tangga. Tapi jangan engkau khawatir, ada banyak ibu rumah tangga yang sederhana melahirkan pemikir-pemikir dan orang-orang yang membawa berkat dan perubahan bagi dunia ini. Setuju, katakan amin. Saudara mau tahu banyak, kalau saudara pernah dengar cerita tentang Israel Houston, pengarang lagu yang memberkati gereja. Mamanya sudah berdiri di rel kereta api karena orang yang menghamili dia tidak mau bertanggung jawab. Lalu ada ibu pendeta yang lewat, dia bilang, ngapain, lebih baik saya mati daripada saya hidup menanggung malu seperti ini. Diambil, didoakan, dilayani, anak itu lahir. Hari ini jadi anak yang memberkati dunia lewat lagu-lagu yang luar biasa. I am the friend of God. Itu dikarang oleh Lord you are good and your mercy endureth. Itu ditulis oleh Israel Houston. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang ngerti bahwa setiap kehidupan datang dari Tuhan. Bisa bilang amin. Coba kalau Yesus digugurin karena hamil di luar nikah, terada juru selamat orang ini saudara ya. Tapi dia percaya ini anak dari Roh Kudus. Tuhan mengontrol segala langkahmu. Mazmur 37 ayat terakhir. Langkah orang benar diatur oleh Tuhan. Tidak akan jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan menopang dia. Mari kita baca bersama-sama sambil kita bangkit berdiri. Ya, mulai dari alamatnya kita akan lihat. Alamatnya itu kitab Mazmur. Dan kita akan baca bersama-sama. Itu serahkan hidup, jangan khawatir. Ia akan memunculkan kebenaranmu ya. Saudara tidak perlu takut, berhentilah marah ya. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan ya. Saudara-saudara, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Berbahagialah orang hati mewarisi bumi. Lalu Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Orang fasik pasti akan binasa ya. Lalu orang-orang yang lebih baik sedikit orang, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada berlimpah-limpah pada orang fasik. Itu tadi saya sudah sampaikan bahwa orang kaya itu bukan di. Nah, lalu Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh ya. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, orang-orang fasik. Wah, ini tentang kelimpahan saudara-saudara. Lalu ayat yang ke-23 kita baca sebagai ayat hafalan Mazmur 37 ayat 23 sambil kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Mazmur 37 ayat 23 ya. Mari lihat ke depan sama-sama kita baca 2-3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita hafal dari alamatnya dan 23-24. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Bisa bilang amin. Langkah-langkah keputusan-keputusan Tuhan akan taruh baik kehendak maupun kemauan di dalam saudara. Sehingga yang saudara putuskan benar-benar daripada Tuhan. Jadi suami, jangan pernah sepelekan istrimu. Kalau dia bilang begini, papa saya rasa orang yang datang nih ada tipu-tipunya. Mama tahu apa ini investasi besar saudara-saudara ya. Dan kalau toh itu sudah terjadi, jangan saling menyalahkan. Tuhan kembalikan yang hilang berlipat kali ganda. Asal kita bersatu kembali. Ya mama
Yesus bilang, tapi terapa, kita percaya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Saudara, orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara, orang yang sangat kaya di hadapan Tuhan. Engkau kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan, dan olehmu banyak orang akan bersukacita. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi, tangan kiri taruh di dada, saya pun akan menerima doa ini. Tuhan, inilah tangan-tangan pemenang. Apa saja yang kami kerjakan di minggu ini Tuhan buat berhasil. Kami percaya keputusan yang kami buat Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Dan kebajikan kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena sekalipun kami pernah buat keputusan keliru, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Elia lari dari hadapan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Yunus lari dari hadapan, tinggalkan panggilan. Tapi Tuhan dengan kasih mengejar, dan Tuhan kembalikan kepada berkat yang luar biasa. Hari-hari ini kami percaya yang hilang akan Tuhan kembalikan. Sisa hari-hari ini akan kami hidup di dalam berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, yang tidak pernah mata lihat, yang tidak pernah telinga dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ada penugasan yang Tuhan siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang kedua, benih yang saudara-saudara sudah doakan. Jemaat-jemaat di Akaya, mereka menyiapkan persembahan sebelum pertemuan di hari-hari raya. Saya tahu banyak saudara yang begitu mengasihi Tuhan, sehingga saudara menyiapkannya itu di rumah, mendoakannya. Dengarkan, lebih baik saudara punya 90% di bawah hikmat dan berkat Tuhan. Saudara akan kagum dan kaget ada sisanya, karena rasa puas akan Tuhan berikan dalam hidup saudara. Walaupun saudara tidak memiliki barang itu, ada rasa puas yang luar biasa. Tapi 100% tanpa diberkati, saudara tidak pernah akan puas. Dan setiap hari saudara akan memikirkan bagaimana mendapatkannya, dan saudara akan terlibat dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Hari ini saudara tidak lagi akan tertarik dengan pinjol, karena Tuhan berikan rasa puas yang luar biasa. Hari-hari ini saudara tidak akan terikat lagi dengan hutang, karena Tuhan berikan hikmat dan ketenangan yang luar biasa. Bapa, inilah benih yang akan kami bawa. Engkau berikan roti untuk kami makan, benih untuk kami tabur. Kami terlalu percaya, nomor 1 Tuhan, nomor 2 gereja, nomor 3 keluarga, nomor 4 masyarakat. Itulah urutan yang Tuhan atur bagi kami. Dan ketika kami melakukan hal ini, berkat-berkat terbaik, langit terbuka, bukan uang yang turun, tapi hikmat untuk membuat keputusan, ketenangan di tengah-tengah persoalan, dan perlindungan yang luar biasa. Dan Tuhan berdiri sebagai orang yang menjaga aset kami. Belalang pelahap, belalang yang mencuri, yang akan mengambil harta kami, mengambil kesehatan kami, mengambil damai sejahtera kami, dihalau oleh Tuhan. Dan kami hidup dalam ketenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menabur sama-sama katakan amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai terkena. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya. Anak-anak sekolah minggu akan menyanyi.
Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadirnya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadirnya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadirnya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sahabatku, sahabatku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sahabatku. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadirnya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadirnya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Yesus Tuhan kau sahabatku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Mari kita berdoa, Papa Mama, anak arahkan tangan ke depan, adik-adik tutup mata, Bapak Gembala mau berdoa. Tuhan, inilah anak-anak yang perkasa di tangan Tuhan. Mereka akan kena pada sasaran karena mereka ada di tangan Tuhan. Seperti panah yang diarahkan kepada tujuan. Ada dokter yang diberkati, ada insinyur yang sangat berhikmat, ada pengusaha yang takut Tuhan, dan ada guru-guru yang bisa mengajarkan hikmat Tuhan kepada murid. Ada pelayan-pelayan, gembala-gembala, penginjil-penginjil yang Tuhan pakai luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat. Haleluya, yang percaya katakan amin. Dia menuntun hidupku, Tuhan memberkati. Sama seperti tadi Mazmur 37 ya, Tuhan mengatur langkah-langkah kita. Saudara, minggu depan kita ada ibadah spesial, bukan spesial karena malam harinya kita ada worship night. Jadi pagi kita ibadah seperti biasa dan malam kita ada ibadah worship night. Saya mengajak saudara untuk bisa mengambil bagian bersama-sama. Jangan lewatkan kesempatan ini karena kita akan belajar bagaimana melihat
Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah krisis yang berkata ada virus yang lebih hebat dari COVID. Waktu kita memandang Tuhan, 1000 rebah di kiri, berlaksa di kanan, tidak akan menimpa kita. Jadi sudah bisa ajak teman-teman, saya percaya orang sakit disembuhkan, orang lemah kuat. Kita akan bikin ibadah jam 6 sore ya, jangan jam setengah 7, jam 6 sore. Jadi di flyer itu jam 6.30, tapi kita bikin, saudara-saudara, kita undang orang-orang di kota ini karena ketika pujian penyembahan dinaikkan, itu seperti embun surgawi yang naik, dan kalau itu berat akan turun sebagai hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan berkat Tuhan. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah pagi 1 dan 2 dan malamnya worship night. Saya mengundang dengan kasih Bapak Ganda Siregar dan Ibu bisa maju ke depan. Mereka hari Senin besok sudah akan serah terima jabatan. Hari Selasa akan pindah ke Jakarta untuk menjalani masa pensiun. Karena di bulan Mei beliau sudah jadi masyarakat sipil, saudara-saudara ya. Mari kita akan berdoa, Tuhan akan buat berhasil, Tuhan akan tolong dimanapun mereka pergi. Tuhan akan lepaskan berkat. Atas nama Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih buat Pak Ganda, Ibu Kiki yang sudah selama ini melayani, dan saudara, terakhir kemarin beliau adalah ketua panitia untuk kita Natal, dan mungkin karena dia semua pensiun jadi dia bikin paling terbaik dari selama Natal, saudara-saudara ya. Waduh ya. Dan saya percaya Tuhan akan ganti juga 1000 ganda di tempat ini, saudara-saudara ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan berdatangan, dan beliau punya 3 anak. 2 laki, 1 perempuan, dan anak-anak ini akan berkasih di muka bumi karena orang tua yang melayani Tuhan, anak-anak pasti diberkati oleh Tuhan. Salam buat Rufus dan ibumu yang adalah ibuku. Siapakah Rufus? Anak dari Simon orang Kirene. Papa pikul salib, anak-anak dapat berkat yang luar biasa. Mari kita arahkan tangan kita berdoa. Bapa, di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan, kami mengutus hamba-Mu ini, mata Tuhan ada pada mereka, signal Tuhan akan mengikuti mereka, tangan Tuhan menyertai mereka, dan selama proses serah terima sampai berangkat dalam perlindungan Tuhan, 1 orang benar di kapal, di pesawat, di bis, semua bis diselamatkan. Ini ada banyak orang benar. Tuhan berkati semua urusan di Jakarta, bahkan anak yang pindah ke Jakarta dapat mujizat, di mana ada tempat yang dia bisa duduki, di sekolah yang mereka inginkan. Kami terlalu percaya semua anak-anak mereka akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, kami mengutus mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan menjadi bagian dari keluarga yang diberkati ini. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat jalan. Nanti yang lain boleh salam sesudah ibadah ini ya. Nah, kita akan nyanyi sebuah lagu. Lagu ini dinyanyikan juga oleh Ibu Kiki ketika Pak Ganda ada dalam proses mati dan hidup, di mana tempurung kepala ini dicopot saudara-saudara, dan otaknya dikeluarkan. Dan dokter vonis harus minum obat seumur hidup. Tapi only 2 years, hanya 2 tahun. Sampai hari ini Tuhan bebaskan. Ku kan bertahan di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih ya Bu Kiki, lagu ini populer gara-gara ada peristiwa itu, dan Koko ini yang pilih lagu saya hafal semua. Siapa yang populerkan lagu ini saya tahu, saudara-saudara ya. Dibuat tipu lagu saya tahu, hadipu lagu yang dipopulerkan saya tahu. Jadi saudara-saudara, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat jalan Pak Ganda, Ibu Kiki. Kita tetap dalam frekuensi yang sama, dan bukan berarti jarak
tidak bisa kita berkomunikasi ya saudara-saudara ya. Kita masih bisa berkomunikasi walaupun sekarang beda kita 2 jam. Tong sudah menyembah, Ibu Kiki masih tidur di Jakarta saudara ya. Tong sudah menyembah, mereka di Jakarta dan kita bergabung bersama-sama. Mari bangkit berdiri, salami paling kurang 5 orang berkata begini, ingat perbuatan Tuhan, 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 ingat perbuatan Tuhan. Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya.